Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Palabin, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, bupati, wali kota, para ketua DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, ketua MRP dan MRPB, serta ketua DPRP dan DPRPB Walinangro, para Pangdam, serta Danrem dan Dandim, para Kapolda dan para Kapolres, para Kejati dan para Kejari, seluruh kepala BPS yang hadir, serta Kepala BPKP, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Kita ingat saat pandemi, kita pontang-panting mencari yang namanya APD. Pontang-panting mencari yang namanya masker. Pontang-panting mencari yang namanya vaksin. Terakhir pontang-panting saat Delta mencari oksigen. Sangat mencekam saat itu. Tapi sekali lagi berkat kerja keras kita semuanya, kita mampu mengendalikan COVID. Dan yang sudah kita suntikkan kepada seluruh rakyat kita, sampai hari ini sudah 448 juta suntikan vaksin. Ini jumlah, bayangkan, menyuntik 448 juta suntikan. Bukan barang yang gampang. Tetapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada enggak penanganan setotal kita? Kita ini betul-betul total football saat itu. Untang-panting semuanya lari ke sana kemari karena kita memang ingin COVID bisa kita selesaikan. Tapi untuk ekonomi, meskipun kita berada pada posisi yang baik, yang sangat baik, alhamdulillah, perkiraan kita year on year di 2022 kira-kira mungkin 52 atau 53, 5,2 atau 5,3. Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali. Karena di kuartal ketiga kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain. Tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global.
hati-hati, semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan, sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan. Dan diawali di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik. Hati-hati. Tahun 2023, Kristalina Georgieva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara. Kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita ingat tahun 97-98, Indonesia menjadi pasiennya IMF. Ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara. Dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF. Sehingga kita harus memiliki, sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Situasi global masih sangat tidak mudah. Dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Dan patut juga kita syukuri, inflasi kita terakhir di angka 5,5%. Ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya. Coba dilihat di negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke 92%. Di Uni Eropa berada di angka 9,2%. Ini sebuah angka yang tinggi sekali. Sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Sudah kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama. Naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan. Dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan. Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar.
cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, udah nggak musim lagi sekarang ini, yang bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak. Saya cek langsung lapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun Pemda. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM. Hati-hati. Kalau urusan listrik, itu urusan kita. Urusan BBM, urusan kita. Tapi yang daerah, yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%. Karena data yang masuk ke saya ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi tadi, yang berkaitan dengan inflasi tadi, saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI, semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data. Dan apa yang harus dilakukan, saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya enggak usah mengulang. Yang kedua yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Saya kira data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya. Dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yang berkaitan dengan stunting.
hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati. Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara. Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di tahun 2014 kita masih 37%. Tahun 2021 sudah berada di angka 24. Saya kira di 2022 ini berada di angka 20, 21 kira-kira. Sudah turun memang drastis. Tetapi target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14%. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi, kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada. Hati-hati untuk stunting, 23% penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir. Artinya masih dalam kandungan. Itu kontribusinya 23%, besar sekali. Sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar. Karena kunci ada di situ. Setelah lahir sampai 23 bulan, 2 tahun, ini 37% penyumbang stunting itu setelah lahir. Ini lebih sulit penyelesaiannya. Dan juga perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultra proses, biskuit, bubur instan. Hati-hati, ini banyak dilakukan, ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besinya. Bisa itu. Saya kira semua juga tahu. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi hanya mengulang aja. Hati ayam. Telur, teri nasi. Ini kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana bisa mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik. Ingatkan sekali lagi kepada puskesmas, kepada posyandu, agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita. Ingatkan mengenai anemia, ini harus dicek berarti. Ingatkan mengenai ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan, karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda, yang namanya teknologi itu penting.
Platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka pada kondisi seperti apa. Sehingga saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Dan nanti saya sudah perintahkan untuk menyampaikan apa sih platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Yang lain tinggal tiru aja, copy aja. Juga saya kemarin ke lapangan melihat di Kabupaten Kampar. Stunting bisa turun tadi di Sumedang dari 32%, 3 tahun yang lalu, 32%, tahun 2022 sudah turun menjadi 7%. Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan, 100 anak titipkan, 200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27 ke angka kurang lebih 8%. Ini juga penurunan yang sangat drastis sekali. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini. Sehingga terus saya sampaikan, agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. Hati-hati, ada 2 masalah besar yang kita hadapi di daerah. Yang pertama mengenai tata ruang. Tata ruang menjadi problem besar investasi kita. Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR, ya, karena kita ini sering panjang-panjang, ini kadang-kadang saya KKPR, ini mengenai tata ruang, ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini. Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG. P, persetujuan bangunan gedung. Namanya itu ya gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu 2 kata itu cukup lah. Izin gedung gitu aja sudah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Waduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Udah.
Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat itu loh. Dua hal ini yang masih menjadi problem besar kita, yang harus kita selesaikan dengan kecepatan. Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, DPRD, segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Ini bagus sekali, pemerataan terjadi. Karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju keluar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi di tahun 2022, 53% investasi sudah berada di luar Jawa. Dari target 1.200 triliun investasi kita 2022 tercapai, yaitu 1.207 triliun di 2022. Ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta. 1,3 juta. Sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita. Yang kelima yang berkaitan dengan birokrasi, APBD, dan TKDN. Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta, non-ASN-nya 2,3 juta. Ini sebuah jumlah yang sangat besar. Dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya, sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Nanti saya juga minta kepada Menpan RB untuk juga diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan, biar semuanya memiliki KPI yang jelas. Jadi pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Baik langsung maupun lewat e-katalog. Jadi saya ingatkan pentingnya e-katalog bagi seluruh daerah. Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61%. 61%. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu. Syukur bisa 100%. Dan juga perlu saya sampaikan, APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka 123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani. Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat, ini uangnya provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, yang paling banyak di kota mana, yang paling banyak di kabupaten mana. Kelihatan semuanya sekarang ini. Masih 123 triliun. Sehingga saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah
yang terutama ini yang PAD-nya besar, yang dana bagi hasilnya besar, artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar, ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program merencanakan program sebelum tahun-tahun berjalan. Jangan sampai menjadi silva. Jangan sampai menjadi silpa. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat yang namanya dana abadi. Kalau pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu, masukkan yang memiliki DBA besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi. Sudah ada dalam undang-undang maupun PP hubungan keuangan pusat dan daerah. Kalau di pusat sekarang ini untuk dana pendidikan, dana abadi pendidikan, sampai 2022 kemarin terkumpul 124 triliun, ditambah tahun ini saya kira akan menjadi 144 triliun. Daerah juga bisa melakukan hal yang sama. Dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di INA, Indonesia Investment Authority. Ini juga sovereign wealth fund kita, INA. Jadi kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana. Dengan return yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir, yang berkaitan dengan tata kota. Saya perlu ingatkan bahwa kita ini memiliki 514 kabupaten dan kota. Dan sekarang provinsi juga sudah tambah. Berarti total sudah berapa provinsi, Pak? 38 provinsi. Hati-hati yang namanya tata kota. Seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Maksimalkan potensi daerah yang ada. Buat master plan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan. Jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip. Ada Beriman, ada Berhiber, ada berapa lagi? Berseri, ada berapa lagi? Semuanya. Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak? Tapi konsisten, kalau sudah kota pisang berarti nanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu. Kemudian menyiapkan industri untuk pasca panen pisang, siapkan di kota itu.
Sehingga brand kota itu akan kelihatan. Tarian pisang. Semuanya pisang aja. Sehingga kalau orang mikir Davao, pisang. Di High Point, di North Carolina, di Amerika, ada yang namanya High Point. Itu setiap tahun mengadakan pameran mebel terbesar di dunia. Semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke High Point. Di semua sudut kota isinya hanya mebel. Kenapa Jepara tidak melakukan hal yang sama, membranding kotanya tetapi konsisten membangun semua yang potensi yang dimiliki kota itu. Pisang, Lampung itu bisa pisang, kota pisang atau kota nanas. Ikan, kita memiliki kekuatan ikan. Kalau di Jepang ada Tsukiji, fish market yang betul-betul sangat terkenal, semua orang tahu. Kenapa di Ambon, di Maluku Utara tidak ada yang menyiapkan branding ini? Kita ini memiliki banyak, sehingga perlu yang namanya master plan disiapkan. Di Minneapolis, di Minnesota, di Amerika juga sama. Satu kota bisa hidup hanya dari lapangan golf. Ada 37 lapangan golf di situ. Orang ke situ hanya golf, golf, golf. Private jet ke situ hanya golf, enggak ada yang lain. Kenapa di kita tidak berani ada yang mulai membangun ini? Murah modalnya hanya cari rumput aja udah. Pasang rumput. Kita harus mulai berpikir ke arah itu. Jangan semua kota sama. Yang terakhir, lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati,
beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki narasumber dengan judul Penguatan Pengawasan Internal Pemerintah di Daerah, Mengawal Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Yang terhormat Bapak Kepala BPKP, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Menko, Pak Kepala BIN, Bapak Jaksa Agung, Pak Panglima, Pak Kapolri, dan Pak Mendagri, rekan-rekan Kepala Daerah, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda, rekan-rekan TNI, Polri, Jaksa Agung, Kejaksaan, rekan-rekan Kejaksaan, dan juga rekan-rekan BPKP ini yang jumlahnya sangat sedikit sekali Pak. Tidak sebanyak TNI, Polri, Jaksa Agung, dan para hadirin sekalian yang saya belum sebutkan satu persatu. Termasuk juga mohon maaf para kepala staf darat, laut, dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mencoba mensummary-kan saja Pak. Jadi jelas bahwa disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Bapak-Bapak narasumber tadi bahwa tahun 2023 ini tahun tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Ancaman, resesi, inflasi yang masih kita hadapi walaupun kita baru saja selesai dari ancaman pandemi yang selama ini. Dan kita sudah diakui juga oleh dunia bahwa kita berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian 2023 selain juga masalah ancaman global juga kita ini adalah tahun politik yang memang akan penuh dengan ketidakpastian. Dan sudah kita sepakati sama-sama bahwa yang paling penting ini ada hubungan yang erat antara pusat dan daerah. Jadi upaya itu benar-benar sinergi antara yang pusat dan daerah. Harapan dari kita ini nanti beberapa poin-poin yang memang masih perlu kita kendalikan itu adalah peningkatan kualitas belanja daerah,
ya ini terkait dengan penyempurnaan implementasi keuangan pusat dan daerah, mengoptimalkan peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan perlindungan sosial di daerah, dan harapan ketiga adalah bagaimana meningkatkan peran daerah dalam penanganan mitigasi dampak ketidakpastian, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Saya kira tadi semua narasumber sudah menyampaikan, tapi bagi kami di BPKP, tugas kami supaya bisa pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan adalah memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan itu. Kami terlibat dalam semua pengawalan terhadap penanganan COVID, penanganan pemulihan ekonomi nasional dan sebagainya, termasuk juga penanganan inflasi di daerah. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Jaksa Agung, kami juga biasanya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung di dalam mengawal program-program pemerintah. Ada beberapa fokus yang memang harus kita jaga di dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, penggunaan anggaran kita. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Kapolri peningkatan laju disiplin belanja. Pak Bin, Kepala Bin juga tadi menyampaikan, belanja kita masih banyak di semester 2. Ini semua yang saya sampaikan adalah hasil-hasil pengawasan kami di tahun 2022. Terkait juga dengan bagaimana mengoptimalkan belanja PDN, produk dalam negeri. Komitmen daerah sangat tinggi sekali, cuma realisasinya memang masih sangat rendah. Dan yang terakhir, masih banyak potensi bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berapa langkah yang bisa kita lakukan, menetapkan targetnya yang memang kami nilai masih sangat rendah sekali, dan juga pemanfaatan IT yang andal dan terintegrasi, dan yang terakhir peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah. Hal lain yang terkait yang menjadi fokus pengawalan kami di tahun 2023 adalah dari aspek pendidikan, karena ada learning loss, remunerasi dan literasi. Dari sebelum COVID dengan sudah COVID ini ternyata ada penurunan yang tajam sekali. Ya, ini di aspek pendidikan yang harus tingkatkan kembali. Jadi saat ini ada learning loss istilahnya. Kemudian ada aspek kesehatan, pandemi mungkin sudah tidak menjadi fokus kita, mudah-mudahan harapan ini benar-benar terjadi. Tapi penanganan stunting tadi sudah ada contohnya. Kemudian juga aspek perlindungan sosial. Kami melihat ada hal yang cukup menarik, karena daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, itu sedikit mengalokasikan sumber dayanya, mengalokasikan anggarannya. Tapi daerah yang justru yang kemiskinannya kecil, menyediakan anggaran cukup besar. Ini dari data yang kami peroleh dari hasil pengawasan kami. Itulah hal-hal yang perlu kita kawal ya di dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap terjaga. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa di tahun ketidakpastian ini, karena 2003 ketidakpastian itu meningkat, maka risiko pasti akan meningkat. Kalau risiko meningkat, itu termasuk juga risiko kecurangan. Kami melakukan penilaian untuk ke daerah, sebenarnya KL juga kami lakukan penilaian. Ini kapabilitas untuk mengelola risiko kecurangan itu masih sangat rendah di daerah. Dari mulai infrastrukturnya lemah ya, kemudian juga efektivitas pencegahan pengendalian kecurangan juga masih lemah, dan penanganan kecurangan juga masih di bawah 50%. Ini yang harus kita tingkatkan agar masalah-masalah di tahun 2023 ini bisa kita kendalikan, bisa kita cegah di awal mungkin. Nah, bagaimana caranya? Ini tentu tidak ada waktu untuk kami sampaikan di sini. Sebagaimana juga polisian, kejaksaan, kami di BPKP, walaupun jumlahnya sedikit sekali, ya pasukan kami tidak sebanyak di polisi dan di TNI, tapi kami siap mengawal, membantu Bapak-Bapak Ibu Kepala Daerah yang memang ingin menjaga pertumbuhan ekonominya, ada niatan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Kami BPKP siap selalu untuk mendampingi
Bapak Ibu silakan datang ke BPKP kapan saja, dan saya kira sebagian besar kepala-kepala daerah selama ini sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dan kerjasama dengan BPKP dengan lebih baik lagi. Dengan kejaksaan dan polisi kami selalu punya hubungan yang erat. Terima kasih Pak Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.